katakan itu terbagi, yaitu katakan gedung untuk latihan, jadi katakan itu gor yang muka sebelah belakang itu. Lalu ada satu bangunan gedung yang dipakai untuk pengarahan-pengarahan. Kalau di istilahnya tiap suro dipakai untuk pengesahan. Dan di gedung pendopo ini mengandung satu filosofi. Filosofinya dibangun dengan hasto broto. Tiap tiang ke tiang itu jaraknya 8. Kemudian di tengah-tengah itu ada marmer hitam. Disitulah kita ini berdoa. Maksudnya hitam itu kekal abadi. Kemudian di dalam berdoa kita harus ingat kalau sebagai seorang muslim itu 5 panutannya, dari mulai sholat sampai syahadat sampai haji. Kalau S100 juga dasarnya 5 ya, kalau negara dasarnya juga 5 Pancasila. Nah itu diwujudkan lampunya yang kita buat di Jiwana itu bertingkat 5 lampunya. Kemudian ditarik ke atas itu ada panah, itu juga bersih 5. Jadi orang itu bahagia bisa kalau bisa menguasai kelima-limanya. Nah, hasto broto watak sifat manusia itu dipengaruhi air, angin, ya, daratan dan sebagainya. Dan sekeliling itu ada pilar, di mana pilar itu satu sama lain berjarak 4 meter, dikandung maksud kiblat papat kalimo pancer, di mana seseorang itu akan ibaratnya harus mampu menguasai semua kiblat. Karena pandangan S100 tiap-tiap kiblat itu ada ajarannya tadi. Jadi harus mampu menguasai derajat pangkat, harus menguasai Prabowo Panguwaso, harus menguasai rezeki, harus menguasai ilmu. Ini ilmu yang cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat adik-adik sekalian dan saudara-saudara yang sangat berbahagia, kita berada di rumah asal muasalnya Setia Hati Terapi. Tapi tidak baik kalau kita tidak berbicara bagaimana kok kena S100 secara begini. S100 yang semula bernama Setia Hati Pendak Swerokot, yang kemudian berubah nama menjadi Setia Hati
Pemuda Sport Club. Ini didirikan oleh beliau Bapak Harjo Utomo pada tahun 1922 dan berkembang 1924 dan sampai sekarang. Siapa Harjo Utomo? Harjo Utomo adalah seorang patriotik, seorang perintis, dinamakan oleh pemerintah sebagai seorang perintis kemerdekaan. Karena hidupnya beliau di zaman penjajahan, dan beliau ini sangat kuat, sangat katakan getol sekali dalam melawan penjajah Belanda. Sampai-sampai beliau bekerja itu selalu keluar karena keaktifannya melawan penjajah, sehingga beliau ini sering keluar masuk penjara. Mau di penjara selama akan dibuang ke Dipo tidak jadi, karena sudah menjalani di penjara itu sudah ada 3 tahun. Mulai tahun 25 terus beliau itu keluar masuk penjara, sehingga latihan-latihan S1 seringkali diteruskan oleh anak didiknya yang dikatakan pada saat itu ada teman-teman sahabat-sahabatnya. Itu kejadian itu. Nah, beliau ini setahun 38 sudah menderita sakit, ibaratnya sudah nggak bisa melatih, tapi anak didiknya, sahabatnya, temannya itu sangat setia dan meneruskan pendidikan itu. Tahun 42 waktu Jepang masuk, maka Saterate disepakati di dalam katakan itu musyawarah bersama-sama kadang-kadang Saterate kala itu atas usul yang namanya Suratmo Surangpati, tokoh Indonesia muda, mengusulkan SAPSC, Pemuda Sport Club, dirubah namanya menjadi Setia Hati Teratur. Teratur itu mulai tahun 53 setelah tidak perguruan, akhirnya menjadi organisasi persaudaraan. Jadi Teratur itu bertumbuh pada paseduluran. Ini terbukti waktu saya kecil di Surabaya ada Saterate dipimpin oleh Pak Darsono Arjindro. Kemudian di Mojokerto ada Saterate dipimpin Pak Wedono. Di Madiun ada Saterate dipimpin Pak Harjo Utomo, Pak Tomo Mangkujoyo. Nah, kemudian di Solo ada Saterate dipimpin Pak Murtaji. Ada di Jogja yang dipimpin oleh Pak Sayo. Ini tidak ada hitam di atas putih sebagai, tapi tujuan utamanya sama, untuk didik, menjadikan manusia betul-betul tak ada masalah. Bagaimana mencapai ini? Ya, melalui pencaksilat. Melalui pencaksilat. Ternyata pencaksilat indeks pendekar itu indeks orang yang selalu membela kaum yang lemah. Kalau penjajah melawan penjajah. Kalau gitu saya terbaik. Loh, terus ilmunya apa? Ilmunya mengenal jati dirinya sendiri. Karena setelah mengenal jati dirinya sendiri, kita tidak akan sulit mengenal orang lain. Karena orang mengenal jati diri berarti harus mengakui kelebihan dan kekurangannya. Berarti persaudaraan itu menjadi rangkaian antara Saterate dan cabang. Iya, hubungannya. Jadi saya dengan Surabaya, saya dengan Jakarta, saya merasa tidak lebih. Hanya ada rasa saling hormati. Kelebihan bagaimana? Belum tentu. Yang Jakarta itu lebih rendah. Nah, itu perguruan. Kita bukan perguruan. Kita senang. Saudara Jakarta, saudara di Bandung lebih hebat, senang. Bedanya situ. Hubungannya
yang benar persaudaraan, lalu tenggang rasa, hormat menghormati, itu yang jadi. Pak, kembali ke rumah ini, bahwa harapan Bapak terhadap keluarga Setiati ke depannya dengan apa adanya rumah ini, Pak, harapan Bapak apa, Pak? Harapan saya pada saudara saya, tahu cikal bakalnya hanya seperti ini, maka rumah ini yang saja mau saya jadikan museumnya Satrate, sehingga saudara kami bisa mengaca. Lu kok iso dadi ngene, berarti ada perjuangan yang gigih bisa pindah. Dan bangunan yang sekarang ada di Satrate itu tidak ada melibatkan satu orang, dua orang dan minta bantuan dari pemerintah, dan enggak. Itu murni dibiayai Satrate, tapi bukan murni dibiayai oleh oknum Satrate. Enggak. Kok bisa? Nyatanya bisa. Ya alhamdulillah, dulu-dulu Satrate bisa menyadari, memahami. Yang saya inginkan kerukunan, kebersamaan, lillahi ta'ala kalau bantu. Itu yang ada sih. Itu bagi saya, nasihat almarhum Mas Imam, sepiro gedening sangsara yang tinampa amung dadi coba. Semua keungsaran pasti ada cobaan-cobaan. Nah, dengan cikal bakal di rumah beliau ini, kita merasa bangga, tapi saya juga prihatin. Ternyata tempatnya ini harus berbagi. Saya tadi merintahkan Pak Ada Pariwur, tidak usah nunggu lama-lama, mulai besok tolong diperbagi, sehingga kalau ada tamu itu rasanya itu kita tidak malu barang gitu. Nah, itulah sekelumit secara Satrate.